Hai, jumpa lagi dengan Maya Alif. Dan malam ini saya akan berbincang-bincang santai dengan teman saya, seorang environmentalist. Siapakah beliau? Simak aja videonya, tapi jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, dan like video ini. Oke, kita mulai saja bincang-bincangnya. Gimana kalau kita lepas masker ya? Kita udah jaga jarak ya? Kayaknya lebih enak ya? Boleh ya? Oke, boleh kita ya? udah menerapkan prokes, sudah cukup jaga jarak ya. Jadi ya, yang penting kan kita sudah 1 meter lebih jauh ya. Oke, beliau ya? Oh, boleh, silakan. Oke, beliau adalah Ibu Clara Sofiana Primartuti Dipkim ST. Oh, banyak loh gelarnya. Tapi saya bukan ibu-ibu ya. Oke, saya panggilnya Clara aja ya. Jadi Clara ini teman saya di komunitas otomotif dan seorang environmentalist. Clara, bisa jelasin nggak environmentalist itu apa sih? Kalau saya nih sebagai orang awam cuma taunya environmentalist tuh orang yang ngurusin lingkungan. Iya, tapi secara detailnya saya nggak tahu gitu. Kalau kita lihat apapun yang kita lakukan, kegiatan sehari-hari selalu berdampak dengan safety dan environment. Kehidupan kita di rumah, kita menghasilkan sampah. Kemudian kita menghasilkan limbah domestik dari kamar mandi. Kita menghasilkan limbah dari dapur. Itu baru di rumah. Kita keluar dari rumah, di kantor, kita ada cartridge, ada bekas pulpen, kita di bengkel, kita di mobil kita ada oli, ya kan, ada asap, ada emisi. Semua yang terkait dengan lingkungan itu yang saya urusin. Kita akan bicara dari A sampai Z, semua kegiatan kita berdampak dengan lingkungan. Kayaknya paling banyak makanan ya sebenarnya ya? Tidak juga. Makanan mungkin yang kita, karena kita dekat dengan kehidupan sehari-hari dengan makanan, sehingga kita lihat adalah sampah di kehidupan sehari-hari adalah sampah. Tapi kalau kita di bidang industri, sampahnya juga lebih banyak. Not only hanya makanan, asap, ya kan, kemudian limbah B3, seperti ada oli dan sebagainya, ada bahan-bahan yang berbahaya, aki, baterai. Nah, sementara kalau di limbah di industri sendiri, ada air keluaran produksi ataupun habis produksi, itu juga kita sebut limbah. Oh, jadi sebenarnya lebih banyak dari industri ya? Betul. Tapi mungkin untuk jaga lingkungan ini kan nggak cuma dari industri, tapi kan sekecil apapun yang kita buat untuk lingkungan itu penting buat ketersediaan sumber daya alam kita ya kan? Karena pertama, siapa lagi yang bisa menjaga lingkungan kita kalau bukan diri kita sendiri? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya itu benar. Kalau bukan siapa? Itu kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Di bumi dan kelestariannya yang jaga adalah kamu. Kamu semua, nggak usah mikirin orang lain, nggak usah mikirin Mbak Maya, mikirin saya, tapi kita sendiri yang akan menjaga. Oke, Clara nih, bisa nggak ibu-ibu seperti apa sih gitu bisa ikut dalam melestarikan lingkungan? Simple. Kita bicara dari rumah tangga. Di rumah tangga, sampah yang kita hasilkan yang simple aja adalah sampah dari dapur. Sampah dapur, ujung-ujungnya dibuangnya ke TPA. Kita sering lihat di TPA juga kadang teknologinya masih bukan sanitary landfill ataupun bukan menjadi waste to energy, tapi dibuang open dumping. Sehingga tahun 2005 kalau kita tahu, kita pernah ingat ada ledakan ataupun longsornya TPA di Lewi Gajah, Bandung. Itu akibat adanya gas metan, kemudian keluar ada petir, kemudian langsung longsor, dan itu hampir berapa desa, hampir 170 orang meninggal tertimbun di bawah sampah. Sejak itulah dijadikan Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, kalau kita bisa lihat, kalau kita mulai melakukan hal yang kecil, separasi ini sebetulnya udah dilakukan, mulai mengenalkan dari kecil, memisahkan sampah dari sumbernya, itu sudah lama. Tapi pada saat pelaksanaannya kadang-kadang masih dibuang, udah dipisah. Begitu ada truk sampah masih digabung. Tapi manusia, edukasi manusia Indonesia terutama, kita udah mulai pandai. Semakin berjalan, kita punya target di 2030 pemerintah akan bersih sampah. Sehingga dengan 2025 Indonesia akan bersih sampah, sedikit demi sedikit mulai ada edukasi, mulai ada pendampingan, mulai ada separasi sampah. Yang botol-botol seperti ini masih bisa dijual, kemudian masih bisa dimanfaatkan. Nah, itu ada program 3R, reuse, recycle, dan reduce. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu itu sampahnya kalau yang organik dipisahkan, bisa dipakai buat kompos sendiri. Nah, sementara yang plastiknya dikumpulin, ada yang beli, itu juga bisa menghasilkan.
Oh, itu jadi untuk yang di rumah tangga. Mulai memisah-misah, Separate, memilah-milah. Ya, udah banyak yang melakukan, tapi pada ujungnya belum semua dilaksanakan karena bukan hanya dari pihak bawah, tapi dari atas ke bawah pun dari pemerintah juga mulai ada pemisahan. Nah, kita sedang mulai proses berjalan karena 2025 Indonesia bersih sampah. Nah, itu dia 2025 bersih sampah. Ya. Bersih sampah yang kayak gimana tuh? Nah, bersih sampah kita tidak akan bisa sampai ngomongin bersih. Sampah pasti akan kita hasilkan, tapi minimal TPA yang kita pakai sudah tidak sebesar itu lagi dan mungkin sampahnya bisa habis karena dengan teknologi. Habisnya di mana? Di TPS pada saat diambil dilakukan di TPS B3 atau TPS 3R, mereka dilakukan pemisahan sehingga yang dibuang kadang-kadang tidak banyak yang dibuang ke TPA. Oh, jadi dari rumah kita kan ke TPS tuh. Ya, jadi TPS di TPS-nya udah dipilah-pilah. Mulai dipilah. Bahkan dipilahnya dari rumah, di TPS yang menjadi bank sampah, kemudian dari situ dibuang ke TPA terakhir udah tinggal nggak ada. Bersih dalam arti mulai melakukan edukasi pada masyarakat sehingga sampah-sampah tidak ada yang membuang lagi ke sungai, tidak ada yang membuang lagi ke jalan. Itu edukasi yang super panjang. Hal yang paling mudah dilakukan adalah mengubah manusia, tapi tidak mudah. Mengubah manusia, mengubah sifat perilaku memang tidak mudah. Tidak mudah tapi paling murah daripada harus mengganti teknologi. Iya. Nah, edukasinya nih seperti apa? Kan kayaknya itu bener-bener yang tidak mudah karena kita aja kalau misalkan di mobil masih ada loh yang buang sampah keluar mobil. Padahal kan itu udah padahal dari 10 tahun yang lalu juga udah dikasih tahu jangan buang sampah keluar mobil. Tapi sampai sekarang pun kan masih. Nah, edukasinya nih seperti apa nih? Pertama kita lakukan pemilahan dengan memisahkan 3R. Reduce, recycle, dan reuse. Reduce mengurangi sampah-sampah yang menghasilkan menjadi sampah. Misalnya kita tahu, kita sekarang kalau beli makanan walaupun sulit untuk diterapkan dan tidak mudah, kita beli makanan udah kalau bisa kita ke warung, kita beli makanan bawa tempat sendiri. Misalnya mengurangi dengan menggunakan styrofoam. Styrofoam itu baru 250 tahun bisa terurai. Coba bayangkan, kita udah nggak ada belum terurai. Contohnya, terus kita kalau mau beli minuman juga nggak usah pakai plastik. Sekarang pun banyak plastik-plastik yang mulai didaur ulang. Plastiknya bisa didaur ulang. Jadi bisa. Mulai mengurangi, mereduce penggunaan yang akan menghasilkan sampah. Recycle, menggunakan kembali. Ini misalnya botol, wah udah habis nih, bisa kita pakai, diisi ulang lagi. Misalnya untuk inilah yang diisi lagi itu bisa, itu recycle. Kemudian reuse, recycle, mengurangi, recycle, dan menggunakan lagi, reuse, menggunakan lagi. Jadi misalnya ini kita pakai lagi, bisa dipotong, bisa jadi tempat buat pensil alis, bisa apa. Nah, itu memanfaatkan kembali. Itu salah satu yang simple menggunakan dengan pemilahan 3R. Itu sudah mulai digadang-gadangkan dari lama dan mulai orang mulai melihat bahwa hal ini nih bernilai sehingga mereka pisahkan. Bahkan di Surabaya mereka menukar 5 botol bisa untuk naik bus. Oh gitu ya. Nah, karena ada bank-bank ya mungkin sampah. dengan itu ya edukasinya. Edukasi. Kan Jadi kalau mereka misalkan bawa cuma ini, dikasih tahu ini kurangin sampah, kan kayaknya emang agak susah ya. Kayaknya seperti kalau misalkan ada reward atau ada penukaran gitu, kayaknya lebih antusias gitu ya. Jadi kayak botol-botol ini udah punya nilai, mereka bisa lihat bahwa itu udah bernilai. Sehingga dari situ mereka bisa memulai memilah. Dan ini udah ada pengumpulnya. Teman saya punya lapak, 1 bulan itu bisa bersih 10 juta hanya untuk membuat ini. Dia ngumpulin botol-botol, dia pisahkan lagi ininya, kemudian pisahkan tutupnya. Tutupnya botol dari air mineral yang berwarna biru itu bisa dipakai kalau di luar negeri dipakai untuk tangan palsu. Sementara ini bisa dipakai untuk menjadi biji lagi yang bisa digunakan untuk botol lagi. Tapi buat beberapa tempat botol-botol juga sudah digunakan yang daur ulang sehingga mereka tidak perlu tidak sulit lagi untuk dikatakan dia sudah ramah lingkungan. Sudah banyak botol-botol sekarang. Biasanya kan botol kalau misalkan di daur ulang tidak bisa jadi botol seperti ini lagi kan? Mereka pasti ditambahkan lagi untuk menjadi spesifik yang diinginkan. Tapi bisa jadi tidak botol daur ulang untuk ini, bisa jadi digunakan untuk bentuk lain. Maksudnya bentuk misalnya lain. Kayak buat sisir, biji-biji yang penting jadikan biji dulu. Tapi kalau untuk seperti untuk botol minum itu kan ada khusus, ada di belakangnya tuh ada food grade-nya yang harus untuk minum, untuk apa tidak boleh tahan panas. Dan makanya dengan botol-botol pun kita nggak bisa yang ditaruh di dalam mobil kelamaan karena dia juga akan merubah dari komposisi air mineral. Jadi lebih ke barang-barang yang sekunder yang masih bisa pakai jenis plastik seperti itu. Digunakan lagi, bisa dipakai di rumah sehingga mulai minimal tahu bahwa ini akan menjadi sampah. Kita mulai mengurangi dengan membawa tempat makan sendiri. Tapi kalau kita pakai online ya pasti mau nggak mau ya. Cuman memang itu harus. Tapi dari beberapa, kalau saya lihat dari beberapa rumah makan yang mereka ada menggunakan online, tempatnya wadahnya mereka pun sudah bisa digunakan kembali.
Iya biasanya tempat-tempatnya jadi bukan iya. styrofoam ya. Bukan styrofoam. Restoran-restoran yang bagus. Iya, kayak pakai storage kayak tempat makan gitu ya. Iya, atau pakai dari kertas sekarang, lebih ke kertas. Betul, kalau kertas gimana tuh? Kalau kertas lebih gampang. Lebih gampang bisa didaur ulang karena kertas itu dia bersifatnya juga masih ada organiknya walaupun ada organiknya ada, tapi tidak lebih sulit dibandingkan dengan menggunakan styrofoam. Styrofoam dan plastik ini bisa 25 tahun. Bahkan ini pun sebenarnya kita ada plastiknya. Ini tuh kita sampai 25 tahun, 250 tahun untuk bisa mengurai masker-masker ini. Jadi apalagi banyak banget lagi ya. Makanya saya bilang sekarang, pada saat sekarang ini dengan adanya COVID, hal positif pada lingkungan banyak. Biasanya kita kalau kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan, emisi mobil kita kalau kita tidak lagi COVID, kita kemana-mana. Iya. Nah, bahkan di tahun kemarin Indonesia itu udah termasuk dalam kategori yang bersih karena kita bisa melihat alam yang cerah. Iya. Itu dampaknya. Nah, tapi dampaknya pada lingkungan banyak ini kemarin dibuang, mereka tidak tahu cara membuangnya, dibuang begitu saja padahal harusnya digunting. Kemudian ininya dipisahkan dipakai lagi. Ini dibuang begitu saja. Iya, kadang-kadang terus ada yang ngambil, makanya banyak yang diulang. Iya, didaur ulang kan, digunakan lagi, bahkan dicuci lagi. Dicuci dipakai lagi. Nah, itu sebenarnya yang salah adalah mereka digunting, dihilangkan ininya, bisa digunakan. Harus digunting. Saya juga saya gunting loh. Betul. Nah, kemudian dari banyaknya sejak adanya COVID di perairan-perairan Jakarta hampir ditemukan ini lebih banyak. Ini sarung tangan plastik karena juga ini sebetulnya termasuk juga B3, limbah bahan beracun dan berbahaya. Cuman memang kadang-kadang kalau yang sudah terkena COVID-nya mungkin ini akan menjadi D3. Kalau kita mungkin masih skala yang rendah, tapi tetap harus ditanggulangi dengan dipisahkan, digunting. Ya, biar tidak dipakai lagi. Ingat ya, digunting biar tidak dipakai lagi. Oke, untuk edukasi lainnya ada nggak selain yang tukar botol 5 jadi apa? Ada cara lain nggak? Itu kan sekarang baru botol. Sudah banyak bank sampah yang memang dari CSR Company mereka mulai mengembangkan bank sampah. Itu adalah merubah mereka untuk sampah yang anorganiknya dibuang ke bank sampah. Sementara sampah organik yang dari sisa sayur dan sebagainya itu kan bisa bernilai menjadi pupuk kompos. Tapi kadang-kadang orang malas buat apa saya bikin ini. Nah, ini harus dikelola dalam secara skala desa. Misalnya skala komplek mereka bikin, bahkan kalau ada lalat namanya BSF Black Soldier Fly, itu adalah lalat khusus. BSF Black hitam, itu lalat yang memang khusus untuk mengurai. Jadi lalat itu akan bertelur, telurnya menjadi larva, larvanya dimakanin di sampah, itu akan menjadi maggot, menjadi pakan ikan, pakan ternak. Apa tadi Black Soldier? BSF Black Soldier Fly. Black Soldier Fly. Jadi memang tentara yang tidak perlu dibayar, dia malah bekerja untuk kita, tapi dia khusus dengan senang hati ya. Jadi kalau dari itu juga menjadi salah satu potensi usaha. Jadi kalau misalnya kalau kita bikin sendiri mungkin agak sulit, tapi kalau dikelola dengan satu lokasi itu bisa begitu, itu menghasilkan. Jadi dari yang cuma 10.000 1 kilo kemudian bisa menjadi seperempat kilo, itu harganya 75.000. Nah, itu yang buat Korea, makan ikan itu. Iya, makan ikan namanya udah kayak, jadi ada yang masih basah, jadi kayak kita belatung besar. Iya, kayak nah, tapi ada yang sudah kering, ada yang udah basah. Kalau di luar negeri itu mereka di Korea dipakai untuk makan. Di sini pun beberapa udah dipakai buat makan karena protein tinggi. Makan manusia. Makan manusia. Jadi katanya rasanya kayak popcorn. Kalau gitu? Saya suruh megang juga nggak mau, suruh makan juga nggak mau. Saya suruh miara mau, terus saya mau megang. Itu salah satu yang bisa digunakan. Jadi salah satu teknologi selain menjadi composting yang bisa digunakan sendiri, dikelola oleh desa, itu menjadi maggot yang akhirnya menjadi sumber pendapatan. Organiknya udah beres, anorganiknya tinggal itu. Apa itu udah jalan itu yang dari itu sudah banyak desa? Maggot banyak, sudah tapi banyak. Belum menyeluruh, tapi belum. udah mulai jalan. Karena banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti, banyak yang memang edukasi itu yang perlu kita lakukan. Jadi pada saat saya melakukan penerapan sampah di semua kota, saya tidak hanya kepada hasil akhir, tapi edukasi, pendampingan, sosialisasi. Iya, sosialisasi, edukasi itu yang emang susah ya. Oke, kita balik lagi setelah yang satu ini. Tunggu aja ya. Oke, kita lanjut lagi ya bincang-bincangnya. Ini masih limbah rumah tangga ya, kita nyebutnya limbah rumah tangga ya. Itu kan tadi baru sampah ya. Ada nggak yang lain selain sampah? Semua orang pasti pakai kendaraan. Mau dia punya mobil, mau dia tidak punya mobil, dia menggunakan online. Semuanya pasti pernah menggunakan kendaraan dalam kehidupan sehari-hari selain sampah. Apa yang dihasilkan? Emisi. Emisi itu akan menjadi pencemaran udara.
Begitu kemarin COVID, kita ada pembatasan berskala besar, lihat langit terang di foto-foto Jakarta di bulan Maret tahun lalu, terang dan bagus. Itu mempengaruhi, karena dengan adanya emisi, kita akan membuat gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu dibutuhkan, tapi kalau berlebihan, dia akan membuat lubang di atmosfer kita, sehingga akhirnya kalau ada manhole, ada black hole itu, ada lubang yang besar, kemudian nanti akan panas yang ada di bumi kalau tidak ada stratosfer, troposfer dan sebagainya, itu akan melebihi dari yang kita tidak akan kuat, sehingga makanya ada pelapisan itu yang membuat itu melapisi. Kalau itu sudah bolong, panasnya akan tinggi sehingga akan mencairkan es di kutub utara. Di kutub utara, di kutub itu air mencair sehingga air akan mengalir, sehingga itu akan membuat, bisa kebayang nggak kita daratan kemudian seperti itu. Nah, itu adalah salah satu efeknya. Selain itu juga adalah dengan adanya pemanasan global, merubah perubahan iklim. Sekarang kita ngerasa kok sekarang bukan bulan ini kok musim hujan ya, itu kan ada perubahan iklim. Itu salah satunya apa? Selain dari asap-asap industri, terutama adalah yang menggunakan bahan bakar fosil, itu adalah yang tergalak untuk emisi adalah kendaraan kita dengan menggunakan bahan bakar yang menggunakan dari fosil. Makanya sekarang digerakkan bahan bakar terbarukan. Nah, sementara kalau kita menggunakan bahan bakar itu nggak apa-apa, tetap masih dengan dalam proses untuk menjadi mobil listrik, tapi gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, yang oktannya tinggi. Kalau dia bilang mahal, lebih mahal, oke, boleh diuji coba. Dengan menggunakan bahan bakar yang oktan lebih tinggi, secara jarak, secara penggunaan, mungkin harga lebih mahal, tapi akan menjadi lebih irit dan menjaga mesin. Makanya kalau saya selalu bilang dalam uji emisi, kita selalu bilang lakukan uji emisimu, karena sekarang kalau tidak ada uji emisi, kena parkir akan kena berbayar. Harus ada stiker uji emisi. Nanti mulai diterapkan, di Disub akan diterapkan. Itu mulai kapan tuh? Itu sebetulnya tahun 2021 ini sudah di bulan Juli, tapi kayaknya sepertinya dimundurkan. Itu dari beberapa kementerian sudah menerapkan. Nah, sementara kalau kita udah menggunakan uji emisi, kalau saya tidak sepakat dengan adanya pembatasan tahun kendaraan. Tapi yang penting bagaimana kendaraan itu meminimais emisinya. Meminimais emisinya dengan cara apa? Rawat kendaraan secara berkala, gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Itu sudah membantu mengurangi polusi udara. Bahan bakar ramah lingkungan? Iya, bahan bakar ramah lingkungan. Seperti apa tuh? Kita taunya listrik, bio tinggi, gitu ya? Bukan, ini dari yang fosil? Dari bahan bakar fosil boleh, tapi tidak yang murah, tapi justru yang beroktan tinggi. Biasanya saya tidak bisa menyebut merek, karena kan tidak disponsori oleh merek tertentu ya. Jadi dengan yang nilai oktannya tinggi, mungkin harganya lebih mahal, tapi kinerja kendaraannya lebih baik, kemudian penggunaan mesinnya juga terawat, dan juga jaraknya juga akan lebih baik. Nah, itu jadi gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, kemudian juga rawat kendaraan secara berkala, karena kita sebagai pemilik kendaraan dan juga kita yang pengguna kendaraan wajib kok ingatkan, Pak, ini diuji emisi atau enggak, karena nanti begitu ada stiker mobil ini lulus uji emisi, dia akan dapat reward banyak. Tapi kalau seandainya sekarang KTP nggak berlaku, orang yang diperlukan adalah surat sertifikat COVID. Vaksin, udah vaksin, ada vaksin ya, udah KTP nggak berlaku. Nanti pun di kendaraan bisa diterapkan. Kalau pada saat kita kemarin udah ada beberapa wacana, kalau dia tidak ada uji emisinya, parkirnya akan kena kumulatif lebih mahal. Jadi itu salah satu tarif parkir, betul, ya? Karena di tahun 2030 kita mengikuti dari protokol Paris bahwa perjanjian Paris, kita akan Indonesia telah meratifikasi menurunkan gas emisi CO2 ataupun gas rumah kaca 29%. Jadi makanya itu dilakukan uji emisi secara berkala. Pemerintah sudah menargetkan di 2030 kita mereduce emission. 2030, tadi kan 2025 bebas sampah. Iya, 2030 kita bicara tentang emisi. Ya, jadi silakan rawat kendaraannya, kemudian secara berkala gunakan bahan bakar dan ramah lingkungan. Tapi kan gini ya, yang bahan bakar bagus kan mahal. Ya. Pasti bilangnya mahal, semuanya berproses, gitu. Semuanya berproses. Kalau kita lihat secara angka, seperti tadi saya katakan, angkanya mungkin jauh lebih mahal. Tapi merawat kendaraannya mesinnya menjadi jauh lebih baik, karena pembakarannya lebih bagus, sempurna, tidak ada endapan dan sebagainya. Ini secara teknisnya ya. Sementara kalau dengan bahan bakar yang jauh lebih murah, mesin kita harus rajin di maintenance jauh lebih cepat daripada kita menggunakan itu. Secara kinerja mesinnya juga jauh lebih jarak, mungkin karena lebih efisien, pembakarannya lebih sempurna, lebih bagus, sehingga juga akan menjadi lebih irit sih tidak, tapi jauh lebih baik lah. Emang harus dirubah mindsetnya. Gitu. Pola pikirnya mesti diubah. Betul. Ya. Jadi matematika jangka panjang, jadi nggak lihat dan buat investasi lingkungan, ya kan? Jadi investasinya nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat lingkungan juga. Ya karena kan kalau kita ngitung, kalau kita pakai yang okta 92, kita harus keluar minimal 250 dengan liter yang sama, pakai okta 89 itu cuma 180 misalkan seperti itu. Dan itu mesinnya juga dirawatnya harus secara berkala kan?
Iya, tapi itu bukan hal yang mudah ya buat mengganti itu. Karena orang kan pasti mikirnya seperti asuransi. Orang nggak akan mikir ke masa depan. Karena saya belum sakit. Iya sih, belum sakit. Iya benar, saya nggak mau berharap sakit. Lingkungan masih bisa menyediakan bahan bakar, ya udah pakai yang dijual aja yang murah gitu kan ya. Edukasinya seperti apa nih yang Edukasinya seperti simpel. ini? Dulu dari tahun saya sudah ikut program itu dari tahun 97 ada program Segar Jakartaku. Bahkan di tahun lalu dari pemerintah Jakarta, dari Gubernur DKI Jakarta telah menyediakan fasilitas uji emisi gratis di beberapa titik. Nah, sementara saya di beberapa komunitas menjadi duta lingkungan juga gitu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa oke, ayo kita mulai melakukan dari otomotif. Kita punya mobil, yuk kita melakukan edukasi dengan yuk kita menanam secara kita melakukan uji emisi, kemudian sebagai kompensasi kita menghasilkan emisi, apa yang kita lakukan? Satu orang satu pohon. Dengan kita menanam pohon di rumah, saya nggak punya halaman, bisa dipot, tapi minimal dengan adanya pohon, CO yang dihasilkan dari gas kita emisinya diserap oleh tanaman. Makanya udaranya juga bersih, bertukar kan sama sapi. Oleh karena itu saya selalu berkampanyenya satu orang satu pohon, dengan uji emisi kita kasih satu pohon. Itu sudah di jadi beberapa uji emisi komunitas. itu dikasih pohon? Iya, itu salah satu kegiatan bahwa satu orang menanam satu pohon, kita membantu menjaga bumi dengan menyerap CO-nya dari emisinya diserap oleh tanaman. Kapan tuh ada uji emisi gratis lagi? Kita terakhir kemarin ya, tahun ini belum lama, bulan Maret dan Februari kita akan membuat. Nah nanti kita terutama di Hari Bumi waktu itu, nanti Hari Lingkungan Hidup. Hari Bumi itu kita 24 April. Bulan April, iya. Sementara Hari Lingkungan Hidup di bulan Juni, Hari Sampah di bulan Februari. Jadi nanti kebetulan saya juga punya satu IO yang memang bergerak di lingkungan hidup. Nanti pada moga-moga udah nggak COVID lagi, kita tahun depan akan mengadakan off air lagi kegiatan-kegiatan. Jadi uji emisi lagi, ya, nanti diinfokan ya. Pasti, karena sudah banyak dari komunitas yang mendaftar untuk bisa melakukan. Jadi selain itu juga mereka lakukan uji emisi, mereka juga ada editif yang bisa membantu pembakaran lebih sempurna. Jadi kalau kita mau tetap pakai bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, dengan aditif itu dibantu untuk bisa lebih menyempurnakan gas karbon yang keluar. Oh ya. Jadi sampah udah, emisi udah. Di rumah tangga tuh kan dari kita sendiri. Iya. Ini uji emisi nih. Ini kan tadi klub otomotif yang bisa daftar. Kalau misalkan masyarakat umum, apa bisa dapat uji emisi gratis? Kami membuka kemarin juga untuk emisi untuk masyarakat umum. Cuman kemarin juga sedang COVID, jadi kita hanya banyak dari komunitas. Tapi pada prinsipnya nanti kami juga akan bekerja sama. Kita akan bekerja sama, sudah bekerja sama dengan beberapa bengkel yang memang melakukan uji emisi. Nah, kita akan membuat di situ. Kalau ini banyak permintaannya, kita akan selalu buat secara rutin. Gitu. Ya, soalnya kan untuk masyarakat agak lumayan nilainya ya kalau uji emisi sendiri. Uji emisi itu 150 sampai 2,5. Iya, dulu saya pernah uji emisi sendiri dan nilainya sekitar segitu. Kan lumayan ya kalau misalkan emang gratis, kan pasti semua orang ikut tergerak untuk ikut uji emisi gitu. Ditambah lagi dengan mereka, kita memang kemarin tidak menggunakan stiker karena kita belum disupport oleh beberapa, tapi minimal mereka tahu saya sakitnya apa mobil ini dengan di emisi. Nah, begitu dengan kerjasama dengan bengkel, biasanya dengan satu merek tertentu, nah itu mereka akan membuat perbaikan dari kinerja mesinnya. Ini sakitnya mobil nih, kalau misalkan nggak lulus uji emisi, berarti kan dia harus benerin dulu mobilnya kan? Pada saat keluar uji emisi ada misalnya HOX-nya, kemudian CO-nya, si montir akan melihat, oh ini dari pembakaran, oh ini dari bahan bakarnya, oh ini dari sistem pengapiannya. Jadi mekanik yang akan menjelaskan, tahu akan kan berarti harus dibenerin kan? Betul. Terus kalau dia mau uji emisi lagi bisa balik lagi bisa balik lagi. Jadi kayak kita dulu, kita memberikan testimoni uji emisi dengan kita tambahkan aditif dari salah satu sponsor kita. Dia balik lagi ke sana dengan melakukan uji emisi, ataupun misalnya nggak balik lagi, dia membayar dengan karena kita udah kerja sama bengkel dengan harga yang separohnya, bisa lihat, oh ya ternyata uji emisi saya baik. Gitu. Biasanya mobil-mobil yang diesel kayak dari komunitas saya jarang yang mau, karena mereka udah diberikan sesuatu di dalamnya. Tapi saya pikir bukan itunya, tapi bagaimana kita bisa membantu dengan adanya aditif dan sebagainya. Memang tidak secara drastis turun, tapi minimal kita care dengan kita berkomunikasi menanam pohon di rumah. Salah satu bentuk punishment dan reward pada diri kita sendiri, kita menghasilkan limbah, yuk kita tanam pohon. Jadi satu aja, minimal satu. Udah dua ya, ngurusin sampah sama emisi ya. Emisi. Ada lagi nggak nih, Clara, untuk yang dari limbah rumah tangga ya? Limbah rumah tangga sebetulnya. Kita bicara limbah rumah tangga, sebetulnya aki, kemudian baterai, minyak oli, minyak itu ya kan banyak termasuk ya. B3.
B3 itu bahan beracun berbahaya yang harus dibuang oleh pihak ketiga. Minyak goreng itu juga termasuk minyak ya? goreng tidak. Minyak goreng itu sebenarnya dari bahan nabati, tapi karena kadang-kadang dia dari bahan nabati dan punya sludge yang akhirnya kalau sudah lama juga kandungannya tidak baik dan bisa menghasilkan karsonogenik, sehingga perlu ditreatment. Ada beberapa bahkan di beberapa klien saya yang kebetulan mereka adalah restoran, gimana caranya saya meminimais pengurangan dari minyak goreng? Cari sama supplier yang memang mau memberikan barangnya tapi bekasnya diambil. Bekasnya diambil mereka treatment lagi macam-macam. Ada yang didaur ulang dengan downgrade ataupun dijadikan bahan, sebenarnya itu menjadi pelumas bahan aditif buat banyak macam. Di sampah oli ya, bisa buat salah satunya bukan buat oli. Kalau misalnya minyak goreng kita mau bikin dari sampah botol plastik, itu ditambahkan dengan perekat minyak goreng, kita bisa jadi batako dari plastik. Oh gitu. Jadi itu mendowngrade digunakan untuk yang benda lain gitu ya? Iya, untuk benda lain yang reuse. Transform ya? Iya, jadi dia digunakan lagi turun untuk bisa menjadi perekat di batako-batako yang dari plastik. Itu kan mulai digalakan juga. Itu kayak Nah, sementara kalau oli itu kalau harus ditampung sebenarnya baru akan dibuang ke pihak ketiga. Tapi kalau rumah tangga sepertinya masih dicampur, harus itu nanti akan dikelola dan dipisahkan sendiri. Tapi kalau rumah tangga agak sulit karena mereka harus mengumpulkan, diambil pihak ketiga dan harganya mahal. Tapi kalau industri wajib untuk melakukan itu. Paling minimal menggunakan menggunakan oli. Baterai juga minimal disimpannya dipisah, diplastikin, disipah, biar ketahuan itu baterai ataupun apa. Oh jadi pas ngebuangnya ya, ngebuang aki segala macam, aki masih bisa digunakan. Orang ngambil tembaganya segala macam masih didaur ulang, dijual kan. Kalau bekas-bekas aki masih bisa. Biasanya kalau mau ganti aki yang lamanya diuangin dulu, 50.000 kan lumayan, atau 100.000 gitu. Jadi itu mulai mengurangi seperti itu. Kalaupun misalnya kalau baterai nggak bisa kita hindari, kalau baterai silahkan itu. Kalau minyak goreng sekarang rata-rata dibuang begitu aja, dibuangnya kadang-kadang ke saluran air di rumah. Nah itu akan membuat selat akhirnya juga menghambat ke saluran air. Harus bongkar satu rumah kan nggak mungkin. Betternya dibuang ke plastik atau ditaruh di tempat, dibuang nggak apa-apa. Karena saat ini di rumah tangga belum bisa dihitung. Iya, cara buang minyak tuh jangan dialirkan ke tempat pembuangan air. Itu kan lemak dari sawit, ada lemaknya, selatnya yang sifatnya lengket-lengket kayak malam. Kalau dia ada di dalam, dia akan menghambat. Daripada ngegelontor minyak panas lebih banyak atau ngebongkar rumah, buang di satu tempat. Iya. Biasanya sih masukin aja di plastik. Iya. Atau di botolnya kan? Iya. Biasanya botolnya dipakai lagi. Iya, pasti reuse kan. Iya, jadi itu bisa ditaruh di plastik. Bisa taruh plastik terus dibuang. Kegiatan pengurangan plastik di beberapa minimart kan sudah dilakukan di Bekasi ya. Di Bekasi tidak nggak cuma di Bekasi sih. Sekarang hampir di seluruh Indonesia sih seperti itu. Di beberapa daerah yang saya datangi belum, masih banyak. Tapi terutama daerah Jawa sudah. Tapi kota besar biasanya udah ya. Iya. Saya di beberapa daerah di luar Jawa masih belum, tapi di daerah Jawa, kota-kota besar udah hampir semuanya. Awalnya susah kan sebenarnya? Awalnya susah banget. Ribet ya, gue termasuk saya juga. Plastik sendiri, tapi sekarang ternyata udah menjadi habit. Iya, menjadi merubah kebiasaan itu tidak bisa. Kita harus pelan-pelan dibenturkan dulu dengan peraturan, sehingga akhirnya dari peraturan kita menjadi satu kebutuhan. Kita akan terbiasa dengan membawa plastik sendiri, membawa tempat sendiri plastik di rumah. Sekarang bawa tas itu, tas kecil buat belanja tuh di tas yang bisa dilipat gitu. Saya selalu bawa tuh di tas. Dulu kita nggak mau pakai helm zaman dulu pertama. Oh iya, tapi akhirnya benar. Sekarang seat karena belt, dibenturkan, seat belt, helm karena dibenturkan oleh peraturan, membuat mereka kadang ke minimart aja males lepas helm. Karena obat itu saking setirnya. Masih pakai helm. Iya. Jadi itu memang kita tidak diakui bahwa kita sendiri harus dibenturkan dengan peraturan, dibenturkan dengan punishment, kita akhirnya menjadikan reward pada diri kita sendiri. Ada unsur paksaan dulu. Dari kewajiban sehingga menjadi satu kebutuhan. Iya. Dulu susah banget setiap mau belanja, aduh iya nggak jual plastiknya, terpaksa harus bawa. Sekarang tapi jadi kebiasaan. Sekarang udah kebiasaan bawa tas kecil yang dilipat-lipat itu di tas. Jadi kemana-mana tinggal buka aja. Satu lagi, suka biasa tumbler sekarang jadi gaya hidup. Oh iya, tumbler di jadi gaya hidup. Iya. Gaya keren-kerenan ya. Iya. Karena mulai mengurangi minimal dengan menggunakan botol plastik dengan menggunakan tumbler. Iya, itu kan sebenarnya sebetulnya kebiasaan itu dari kita masih kecil kan, kebiasaan bawa tumbler pada saat sekolah. Begitu juga kebiasaan baru yang menjadi kebiasaan baru sekarang adalah dengan mencuci tangan. Padahal dari kecil kita sebelum masuk rumah cuci tangan, mandi. Itu kan kebiasaan lama yang menjadi kewajiban baru dan sekarang menjadi kebiasaan yang harus diterapkan. Iya.
Sekarang juga jadi kewajiban ya cuci tangan dulu. Habis dari mana-mana cuci tangan. Itu kan pokoknya harus kebentur dulu ya. Betul. Benturkan sifat pada sifat utama maksimal ya. Benturkan peraturan, apa-apa kena reward, apa-apa kena punishment, apa-apa kena denda, baru akhirnya satu kebutuhan. Iya. Gitu kan? Aku nggak kesadaran yang susah ya. Berubah manusia itu paling murah, tidak perlu menggunakan teknologi, tapi paling lama karena prosesnya merubah kebiasaan, merubah attitude kita. Ya seperti vaksin aja. Iya. Awalnya orang sekarang abai sebelum vaksin, nah gue nggak mau apa. Karena sekarang nggak butuh KTP, iya. Surat vaksinnya, bukan kartu vaksinnya. Iya. Gitu lah. Ya. Ada lagi nggak nih? Kalau untuk rumah tangga itu, sementara kita bicara dampak COVID ini terhadap lingkungan sangat banyak. Isu-isu penurunan, isu-isu dari perubahan iklim sempat dipinggirkan karena gas rumah kaca, kemudian efek rumah kaca perubahan iklim sudah menjadi lebih bagus karena pencemaran berkurang. Industri pun juga sudah nggak banyak. Jadi sedikit bersih ya. Kemudian juga kita melihat bahwa banyak makhluk-makhluk yang di hutan menjadi lebih baik kehidupannya karena tidak diusik oleh manusia. Sekarang kalau kita lihat banyak di daerah-daerah, wah monyet masuk ya ke dalam perumahan penduduk, itu nggak salah monyetnya, tapi daerah perburuan mereka digunakan untuk menjadi kemanusiaan. Ada ular, ada manusia membuat beberapa ladang di tempat pelintasan harimau, seperti itu kan akhirnya mereka yang terusik. Habitat mereka yang terusik sebenarnya, kita yang mengusik mereka. Betul, itu jadi mereka datang ke tempat, ya karena mereka merasa bahwa itu tempatnya mereka. Gitu. Nah, dengan adanya COVID ini, semakin kita sudah tidak banyak kegiatan, dari dalam hutan juga mulai berkembang dengan baik, satwa-satwa baru juga mulai tumbuh. Nah, itu juga menjadi salah satunya. Sehingga jadi isu-isu tentang lingkungan dengan adanya COVID ini menjadi lebih baik. Sisi positifnya ada, walaupun negatifnya ini kemana-mana ini sampai ke perairan masih banyak. Gitu. Jadi positifnya ada, negatifnya ada. Buminya kayak healing ya, healing. Betul. Jadi mungkin ini cara Tuhan untuk memberikan kita, biarkan bumi beristirahat. Beristirahat, iya benar. Beristirahat, kita juga butuh istirahat. Mereka secara sisi positifnya kegiatan manusia berkurang yang menghasilkan limbah, industri juga mulai berkurang. 2 tahun lumayan loh untuk walaupun 2 tahun, cukup, 2 tahun loh. Walaupun tidak emisi lumayan itu kan banyak mobil yang udah nggak dipakai kan selama 2 tahun termasuk mobil saya juga. Healingnya walaupun tidak proses yang lama tapi lumayan memberikan nafas kepada 2 tahun. Walaupun banyak yang menjerit ya. Dan ditambah lagi bisnis baru usaha-usaha baru menjerit, tapi banyak usaha baru yang timbul, jual tanaman. Selain tanaman bisa ditanam di rumah untuk bantu kita pada ini, tapi juga dulu bisa menghasilkan uang. Dulu nggak banyak nanam tanaman, apalagi buat orang kerja. Saya dulu kan emang kerja juga, jadi aduh nggak sempet ya namanya ngurus tanaman. Sekarang udah berhenti kerja, pengennya nanam-nanam. Kualitas waktu dengan keluarga sekarang udah nggak ada itu lagi, bisa kerja Zoom segala macam. Banyak hal positif yang diberikan sebetulnya. Orang jadi lebih taat beribadah karena waktu di rumah kan 25 waktunya jalan terus. Jadi healingnya nggak cuma buat bumi, tapi buat manusianya juga. Betul. Jadi jaga lingkunganmu, lestarikan bumimu, karena kalau bukan kamu siapa lagi kalau bukan sekarang. Yang penting salam lestari. Oke, saya akan kembali lagi, tunggu saja ya. Oke, kita lanjut lagi bincang-bincangnya. Tadi udah emisi, udah sampah rumah tangga. Nah, sekarang apa lagi nih, Clara? Tahu nggak bahwa kebanyakan orang masih nggak care dengan save water, dengan air, penggunaan air. Banyak yang tidak menggunakan dari PDAM atau air yang pengolahan. Mereka kadang harus menggunakan air tanah. Kayak di kompleks saya ini juga kita tidak bisa pakai PDAM karena tidak dijalurin. Dulu pernah papa saya minta untuk belum diserap. Akhirnya banyak menggunakan air tanah. Sehingga bagaimana kita menggunakan air secara bijaksana. Jadi mulailah hemat dengan air. Misalnya contohnya simpel. Kalau kita suka cuci piring, kadang-kadang kita masih nyabunin airnya masih nyala, matikan. Kenapa kalau kita selalu menggunakan air tanah, muka air tanah itu semakin turun. Muka air permukaan tanah ini semakin tahun semakin turun karena banyaknya kandungan-kandungan air yang kita gunakan. That's why sebetulnya kenapa kita banyak menggunakan PDAM, karena diambil dari air permukaan, dari sungai, dari kali yang diolah. Yang pastinya dengan pengolahannya outputnya memang sesuai dengan standar air bersih, bukan air minum. Nah, pada saat kita mau minum tetap harus, jadi walaupun sudah ada pengolahan belum tentu dia siap untuk diminum, jadi tetap harus dimasak. Jadi gunakan mulai efisiensi, kita tahu hanya menggunakan air tanah, gunakan efisiensi dengan bijak penggunaan air. Pada saat cuci piring tutup, kalau tidak keran sudah kepenuhan di bak kamar mandi ditutup, gunakan mulai efisiensi mungkin. Salah satu yang menjaga bumi dengan turunnya muka air, permukaan dari bumi, muka air tanah, itu air. Kedua apa? Energi.
Kita tahu energi kita di PLTU, PLTN kita semuanya masih menggunakan bahan bakar fosil. Kebayang kalau kita menggunakan bahan bakarnya atau menggunakan energinya, kalau nggak pakai ya dimatikan. Ya kita mengurangi, irit juga listrik, bayar listrik. Kedua, kita juga mengurangi dari penggunaan di sana bahan bakar atau bahan bakar yang menggunakan dari fosil yang menghasilkan emisi. Mulai digerakkan memang renewable energy, dan kemudian simpel, gunakan lampu-lampu LED. Jadi LED itu ganti gitu ya. Jadi kan kalau selama bisa ini LED, kan banyak yang pakai lampu hijau kan. Kayak saya juga belum terlalu tahu lah mengenai hal ini. Jadi kayaknya lampu di rumah saya yang masih hijau semua. Iya, jadi kalau kita pakai menggunakan lampu LED, mungkin harga lebih mahal, tapi kualitas bisa lebih lama. Kalau di kamar kita pakai lampu LED, AC kita itu akan awet lama karena tidak memancarkan panas secara langsung, itu LED. Ditambah kalau lampu-lampu hijau itu ada B3-nya, kayak kita lihat lampu TL panjang itu harus dibuang ke limbah B3 yang di treatment khusus, nggak bisa sembarangan dibuang ke tempat sampah. Salah satu limbah rumah tangga yang kalau dari konsumsi listrik ya sendiri konsumsi gimana? listrik jauh lebih baik. Oh, jadi lebih hemat sebenarnya dari lebih hemat. Udah gitu kita tidak setiap, kita dengan penggunaannya dengan jarak waktu yang lama baru bisa diganti, makanya saya selalu menuliskan tanggal di setiap lampu LED saya. Saya mau tahu berapa lama awet. Pemakaian listriknya juga lebih baik karena semua pemanasannya juga tidak sepanas dengan kita menggunakan lampu-lampu TL neon panjang. Karena kenapa pemanasannya dia diserap sehingga tidak langsung ke, pada saat kita pakai AC akan berasa dinginnya dengan menggunakan lampu. Banyak banget. Dengan kita mengurangi save energi, kita mulai menggunakan lampu yang tidak digunakan kita matikan. Kalau perlu ada otomatisnya, kemudian kita menggunakan bijak menggunakan air, itu sudah membantu pada ini. Yang listrik kita mengurangi penggunaan fosil di bahan pembangkit utamanya, kemudian kita dengan menguranginya sendiri dengan mengganti dengan lampu-lampu yang ramah lingkungan. Ngomongin yang air tadi nih, yang PDAM, kan belum semua rumah atau komplek itu kan ada jalur PDAM-nya. Terus dari kalau misalkan digalakan untuk pakai PDAM dibanding pakai air tanah untuk menjaga kelestarian air, itu sebenarnya ada nggak sih usaha dari orang-orang terkait untuk hal ini? Saya sepakat bahwa di beberapa daerah belum bisa dengan menggunakan air PDAM karena mungkin jalurnya, distribusi dan banyak hal. Nah, kalau mungkin digalakan, infrastrukturnya juga harus disiapkan. Tapi saya tidak menutup karena kalau di industri yang menggunakan air tanah mereka harus menggunakan pajak. Mereka ada pajak penggunaan air tanah, pajak penggunaan air permukaan dengan harga yang berbeda. Industri, karena penggunaannya itu industri, besar. jadi bukan rumah. Tapi kalau rumah tangga, kita memang tidak dikenakan pajak, tapi bagaimana kita bijak dengan menjaga lingkungan, dengan menjaga kualitas air tanah kita. Jadi dengan cara itu kalau mau digalakan semuanya bisa, tapi infrastruktur juga kita tidak bisa mengandalkan dari pemerintah. Infrastruktur belum ada, tapi bagaimana caranya kita bijak dengan menggunakan air tanah yang kita gunakan. Penggunaan mulai diirit, kalau tidak dipakai dimatikan kerannya, itu adalah salah satu usaha kita untuk bisa menjaga bumi juga. Karena di PDAM juga kadang-kadang digunakan air permukaan dari air sungai atau dari air kali dan sebagainya yang dilakukan di treatmentnya sesuai dengan baku mutu air yang bersih, bukan air minum. Jadi tetap pada saat ada pengolahan, kalau misalnya outputnya menjadi tidak bagus, itu pasti banyak faktor, ya kan? Nah, sehingga kalau kita lihat airnya tidak bagus untuk diminum tetap lebih baik dengan digunakan. Saya lebih menganjurkan untuk minum dengan menggunakan air yang bukan dengan air yang dimasak. Mau dari PDAM atau apa pasti bakterinya akan. Air tanah juga kadang ada yang nggak bagus, mereka menggunakan filter karena mungkin sadam, mungkin airnya tinggi, segala macam menggunakan filter. Jadi memang air itu salah satu penghematan yang bisa dilakukan di rumah kami. Ini yang PDAM, kualitas airnya sebenarnya ada standarisasinya nggak sih? Karena saya pernah pakai PDAM dan aduh airnya kuning terus, kuningnya bukan yang sehari dua hari tapi kuning terus. Sebenarnya ini nggak sih ada ininya nggak sih standarnya? Jadi kebetulan saya juga kontraktor dalam pembuatan dari pengolahan air bersih. Itu pada saat kita menghasilkan output dari airnya, kita ada standar dari peraturan sendiri. Saya lupa ya aturannya beberapa. Dia harus mempunyai kandungan besi, Fe, E. coli, ada bakterinya segala macam harus berapa persen. Itu ada ppm-nya dan segala macamnya. Dari situlah kita melihat dari kualitas air baku yang masuk, kemudian kita desain sesuai dengan output yang diharapkan. Tapi misalnya itu didesain 10 tahun yang lalu, sementara ini 20 tahun yang lalu kualitas air yang di dalam air permukaannya sudah sangat tinggi, pencemarannya sudah tinggi. Misalnya dari 1 kali malam menjadi industri segala macam udah tinggi sehingga dia harus butuhkan adjustment lagi di PDAM-nya. Sehingga itu kalau outputnya di kita itu juga mungkin nggak setiap hari, kadang pas pada saat musim hujan lumpurnya banyak.
mungkin pada saat itu cacingnya banyak. Karena walau bagaimanapun ini sipil yang memang tidak bisa diandalkan secara otomatis, tetap harus dilakukan maintenance. Makanya di sini juga PDAM melakukan maintenance secara berkala, kemudian mereka juga selalu melakukan improve untuk hasil yang baik. Tapi kalau sesekali waktu dia kuning, sesekali waktu itu karena mungkin musimnya ada daya tahannya juga, ada kapasitas yang memang harus dilakukan. Tapi minimal gunakan air itu pada saat mau diminum ya digunakan dimasak. Itu bisa pengaduan gitu gak sih? Bisa kalau bisa ya. Pengaduan. Jadi kalau misalnya selama kita kalau mau mengadukan berarti kan kita harus punya data labnya. Kalau secara warna berkuning karena kalau di dalam peraturan warna itu tidak berwarna. Tapi kalau kuning itu bisa menjadikan salah satu skala. Bahwa itu tidak berwarna ini menjadi berwarna. Kedua, tapi kalau kita ngomong ini bakterinya banyak, kita harus tahu dong bakterinya banyak. Harus kita bawa ke lab. Oh ini ternyata bakterinya di bawah standar, itu kita melakukan pengaduan. Gitu. Jadi dari perusahaan-perusahaan air minum sendiri juga mereka selalu improve, memperbaiki maintenance karena memang kapasitas dari baku mutunya air yang masuk juga selalu beragam. Tambah padat, tambah banyak, semakin kesini kemarin makin dingin mereka sehingga perlu untuk lakukan itu. Nah untuk air minum nih, kita selain pakai air tanah atau air PDAM harus dimasak. Tapi kan sekarang orang maunya ringkes aja. Sebenarnya ya yang seperti apa sih yang bagus untuk jadi air minum? Saya mau bicara sebetulnya sekarang idealnya memang air yang mau dipakai untuk minum, kecuali kalau perusahaan-perusahaan besar yang memang punya skala standar sendiri, kita sudah nggak bisa memastikan lah. Memang itu sudah pasti bagus karena mereka sudah bertanggung jawab pada lingkungan, bertanggung jawab kepada konsumen, bertanggung jawab pada perusahaannya, bertanggung jawab pada negara juga terhadap penyediaan yang bersih. Tapi kadang-kadang kita lihat mungkin kita mau buka kartu bahwa banyak depo-depo air isi ulang. Nah, kadang-kadang depo air isi ulang itu adalah, saya tidak bilang jelek, tapi pada saat mereka melakukan pertama dilakukan dengan uji analisa lab. Jadi filternya diganti segala macam. Outputnya mereka juga ada standar untuk air minum, bukan air bersih. Itu ada standarisasinya juga? Ada, di peraturan ada. Oh, peraturannya ada. Tapi pengawasannya gimana? Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya kita lihat kalau teman-teman suka lihat tuh di depo-depo air minum suka dilihat kan ada ditempel baku mutu kualitas air minum. Oh iya. Kadang-kadang yang nakalnya mereka itu hanya dilakukan pada saat awalnya, tapi maintenance dari filternya, maintenance dari UV dan sebagainya tidak dilakukan secara berkala. Oh, sementara jadi itu khusus pas pertama doang pas iya, buka. padahal seharusnya harus setahun sekali minimal mereka dilakukan uji karena kita nggak tahu kadang mereka juga diambil dari air gunung masuk ke dalam atau kadang juga dari air tanah, kan kita juga mesti lihat daya tahan serap dari filternya, daya tahan dari sinar UV-nya kan juga punya daya tahan tersendiri. That's why sebetulnya kalau misalnya begitu harus dilakukan maintenance, harusnya mereka sendiri melakukan uji minimal 6 bulan sekali atau setahun sekali untuk bisa memastikan bahwa airnya kualitas baik. Kalau kita lihat coba lihat tanggalnya tanggal berapa, berlakunya sampai berapa, itu kan kita bisa lihat oh berarti ini dia dilakukan baik. Itu jadi bukan saya bilang jelek, tapi minimal kita care bahwa melihat analisa labnya itu ada di tanggal terakhir ya. Tapi pengawasannya sendiri belum ada ya? Kalau pengawasan sendiri tidak ada, karena mereka akhirnya yang menjadi itu adalah kita sendiri. Kalau kita dari konsumennya sendiri ya? Nah, dengan kita sendiri care, kita sendiri tahu bahwa dengan adanya analisa lab itu, tapi kalau mau aman nggak apa-apa air sulam yang di depo tapi dimasak lagi. Karena kita kan nggak pernah tahu kondisinya. Jadi konsumen cerdas ya? Iya, karena kalau itu konsumen cerdas, karena kenapa? Bakteri yang tidak bisa dilihat di dalam adalah bakteri coli itu kalau terlalu banyak ya kita bisa disentri, diare dan sebagainya, itu efeknya ke sana. E. coli itu kan timbul dari tinja dan segala macam yang ada di air. Makanya kalau di rumah kita punya tinja dengan sumber air minum harus 10 meter jaraknya, karena itu karena kenapa? Jarak dari mikroba untuk tumbuh ke sini tidak boleh lebih dari 10 meter. Jadi ada hitungannya di sini mereka harus 10 meter. Jadi antara tinja, septic tank ya. Itu berjarak. Tapi karena rumah sekarang kan tipenya kecil-kecil agak beda, makanya dilakukan apa dengan memasak. Iya, air kalau dimasak. Karena kita nggak tahu pencemaran dari mana. Saya tidak menyalahkan dengan rumah kecil, tapi minimal kita bijak kita memasak air. Tapi kalau yang bukan isi ulang itu aman ya? Saya nggak bicara begitu karena mereka sendiri kan saya bilang bertanggung jawab kepada company, bertanggung jawab pada konsumen, bertanggung jawab pada negara sebagai penyedia air. Nah kalau memang mau tes sendiri ya, kalau nggak yakin dites ambil lab dengan standar air minum. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga sudah tidak banyak dari mata air, mungkin mata air sudah habis, ya banyak yang juga dilakukan dari air permukaan atau air dari air tanah yang bisa di treatment ya ujungnya dengan standar air minum.
Oh jadi kita sebagai konsumennya aja yang wear sendiri ya? Ya, kayak gitu. Kalau mau depo-depo nggak apa-apa, tapi tetap bagusnya dimasak. Dimasak lagi. Cuma kan jadinya nggak praktis ya. Iya. Kan sekarang orang praktis pulang langsung. Iya. Dengan dulu ini. Kalau memang mau yakin ya tes aja dilihat, mereka punya tes analisa lab terakhir. Oh iya, jadi biasanya kan ada Misalnya tempelan ya. jaraknya atau setahun. Nah, jadi maintenance filternya, UV-nya gimana, terus tangkinya gimana, karena tangkinya nggak dibersihkan, udah berlumut segala macam. Iya, ya, yang seperti itu ya. Kita yang bijak, kita yang tahu. Iya. Kalau memang mau praktis ya jangan mau praktisnya, tapi cek dengan standar. Jadi konsumen cerdas. Iya, betul. Seru banget ya bincang-bincangnya. Kalau dilanjutin bisa berapa hari nih? 3 hari. Masih banyak sesinya untuk ngomongin lingkungan. Bisa Karena 3 hari. setiap kehidupan kita, setiap kegiatan apapun berdampak pada keselamatan dan sampah, dan pasti pada lingkungan. Iya. Gitu. Berdampak pada bumi ya. Ada apa pada bumi banget. Oke, penutup nih Clara. Hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan buat bumi lestari? Kita bicara masih skala rumah tangga dan diri kita sendiri ya. Kita belum ngomongin yang luas. Tadi pertama kita mulai meminimasi dengan aksi 3M. Reuse, recycle, reduce. Mulai mengurangi, menggunakan kembali atau merecycle. Ya. Itu yang pertama untuk sampahnya. Kemudian untuk emisinya yang kita hasilkan dari kendaraan, mulai lakukan uji emisi secara berkala dan rawat kendaraan secara berkala karena itu akan mengurangi uji emisi. Kadang-kadang kalau kita bawa ke bengkel sekalian diuji ya, biasanya kan sekarang gratis uji emisi. Yang ketiga, bijak menggunakan save energy. Save energy, menggunakan lampu-lampu yang tidak digunakan. Kemudian juga kita bisa mengganti dengan lampu LED yang lebih bagus dan lebih efisien. Keempat, mulai save air. Karena air adalah sumber kehidupan kita. Banyak yang masih menggunakan air tanah, jaga bumi. Dengan tidak merusak aquifer dari tanah, itu juga bisa dengan menjaganya bijak dengan menggunakan air. Selama kita belum bisa menggunakan air permukaan. Empat itu PR-nya banyak. PR-nya banyak itu. Harus dimulai dari hal-hal kecil. Hal Karena kecil bisa jadi hal besar ya. Merubah paling sulit adalah merubah kebiasaan dan perilaku. Tapi itu adalah hal yang paling murah dilakukan daripada mengganti teknologi. Hanya berproses butuh waktu lama. Dan itu lagi kalau memang niat dari kita menjaga bumi, kita menjaga lingkungan kita, karena kita percaya bumi kita bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Kita melakukan pembangunan yang sustainable, yang tidak akan menghabiskan sumber daya, itu bisa kita lakukan. Jaga bumimu, lestarikan alammu, lestarikan lingkunganmu, dan salam lestari. Tadi apa coba ulangi lagi yang kalau bukan siapa? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga bumi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan tunggu sampai bumimu hancur baru kamu akan menyadari itu adalah ulang. Oke, siap. Clara, terima kasih banyak. Ini benar-benar ilmu yang besar sekali buat saya. Baru skup kecil ya, baru rumah tangga ya, belum yang besar ya. Tapi rasanya udah banyak sekali ilmu yang saya dapat malam ini. Satu lagi saya tambahin, apa tuh? Pada saat kita memanaskan mobil, jangan diarahkan knalpotnya ke dalam rumah, karena itu mengandung gas CO yang kita nggak ngerti apakah itu CO kita bagus atau tidak, karena bisa menimbulkan kerusakan pada otak pada anak, kemudian karsinogen dan sebagainya. Satu tips lagi sama mobil harus ngadap luar. Iya, kalau knalpotnya harus di luar. Kalau perlu di luar ya. Jadi turunin dulu. Ya. Baru di luar dipanasin. Ya, asapnya nggak masuk sama CO-nya, satu lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Besok sesi yang lain lagi kita ngobrolin lebih banyak lagi. Oke, siap. Terima kasih banyak Clara buat bilang. Aku yang thank you loh. Terima kasih buat Clara udah bagi informasi, bagi pengetahuan ke kita semua. Semoga bermanfaat. Yuk mari kita sama-sama merawat bumi kita demi kelanjutan ke anak cucu kita. Oke, sampai di sini dulu. Kritik dan saran boleh taruh di kolom komen. Jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, dan like video ini. Dan saksikan video saya selanjutnya. Selamat malam. Salam lestari ya. Salam lestari seperti ini. Salam lestari. Bye.